sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja 1,5 kali lebih mahal daripada daerah lainnya. Saat ini di daerah Papua kenaikan dana BOS 2021 itu mencapai sampai dengan di atas 100%. Pertama adalah kita masih memberikan fleksibilitas pembayaran honor kepada guru-guru honorer. Di masa ini masih diberikan fleksibilitas. Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana maupun bencana nasional, maka ketetapan honor 50% Diferensiasi ini menimbulkan beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan. Diferensiasi ini ditentukan berdasarkan daerahnya itu susah tercapai, indeks kemahalannya seperti apa. Sekarang bayangkan, sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja 1,5 kali lebih mahal daripada daerah lainnya, gitu. Dan kita tidak mengikuti faktor-faktor ini. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang kecil, sekolah-sekolah di daerah yang lebih terluar dan tertinggal itu mereka yang paling dirugikan, ya, karena kebutuhan mereka lebih banyak, ya, kebutuhan dari finansial karena semua barang di situ lebih mahal, biaya distribusi atau biaya logistik untuk sampai ke daerah-daerah itu lebih tinggi, tapi tidak ada konsiderasi dari sisi kebijakan. Itulah yang kita benarkan. Ini kita mengambil contoh, salah satu contoh kita di NTT, di mana NTT di tahun 2000 di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT di tahun 2021 akan mengalami perubahan cukup signifikan, sekitar 5-6% lebih besar alokasi dana BOS-nya di beberapa SD, SMP, dan SMKN-nya, karena sekarang kita sudah memfaktorkan indeks kemahalan masing-masing area. Contoh kedua, kita melihat di Kepulauan Aru, Maluku, yang lebih jauh lagi, yang biaya distribusi atau logistik lebih mahal lagi. Biaya konstruksi pun, karena bahan dasar juga lebih mahal di situ, di daerah kepulauan. Dan ini peningkatannya dramatis. Peningkatan dana BOS mereka mencapai sekitar 40 sampai dengan 50% di daerah-daerah kepulauan di Maluku, ya, untuk dana BOS mereka. Jadi ini kabar sangat gembira untuk teman-teman kita, terutama di tempat-tempat kepulauan di daerah Maluku dan di timur Indonesia. Kita ambil contoh terakhir di Papua, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, di mana biaya logistik, biaya supply barang-barang dasar itu paling tinggi, di mana banyak sekali kesulitan karena baik juga itu memang daerah kepulauan, tapi juga berbagai macam isu dari sisi kejauhan daripada sentra-sentra pusat. Ini di daerah Papua kenaikan dana BOS di 2021 itu mencapai sampai dengan di atas 100%. Inilah yang kita maksudkan dengan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan daripada dana BOS ini adalah yang terpenting, apalagi di masa pandemi ini. Pertama adalah kita masih memberikan fleksibilitas pembayaran honor kepada guru-guru honorer. Di masa ini masih diberikan fleksibilitas, ya. Dan honor dapat diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Jadi kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah, diskresi bagi kepala sekolah untuk memberikan honor kepada guru-guru yang paling layak. Baik, dan pertanyaan kepada Pak Jumeri ini terkait selama pandemi begitu Pak, tidak ada persentase dari dana BOS untuk pembayaran honor. Nah, katanya apabila ada suatu bencana alam terjadi di daerah dan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, apakah pembatasan honor 50% ini akan berlaku untuk daerah tersebut? Pak Jumeri, silakan. Jadi pembatasan ini tidak berlaku lagi, Mbak. Jadi bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana maupun bencana nasional, maka ketetapan honor 50% bisa diabaikan. Jadi bahkan bisa sampai lebih dari 50%. Itu jika suatu daerah atau negeri ini dinyatakan sedang dalam bencana. Baik, semoga terjawab ya tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ya berikutnya Pak Jumeri, ini langsung pelaporan katanya menjadi persyaratan penyaluran. Nah, lalu bagaimana nih dengan satuan pendidikan dengan keterbatasan internet? Seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Menteri ya, ada wilayah 3T begitu, sehingga mungkin tidak bisa menyampaikan laporan secara tepat waktu. Pak Jumeri, silahkan. Jadi laporan lewat internet ini adalah bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang kita berikan kepada satuan pendidikan.
Nah, bagi satuan pendidikan diberi waktu cukup panjang. Jadi, laporan penerimaan tahap 1 itu bisa sebagai dasar untuk penerimaan tahap 3, bukan dasar penerimaan tahap 2. Sehingga ada selang 1 tahap, Mbak. Ini merupakan waktu yang cukup bagi satuan pendidikan untuk melaporkan. Kalau sekolah atau satuan pendidikan mengalami kesulitan akses internet, mungkin belum punya perangkat internet yang memadai, satuan pendidikan itu bisa di bawah bimbingan dinas pendidikan setempat memfasilitasi satuan-satuan pendidikan yang belum punya akses internet untuk dibantu dalam pelaporan